Selamat pagi Pak Fajar. Pagi Bu, ngapunten menunggu lama. Kayak kurang sehat nih. Saya ini kategori tidak bukan kurang. Tidak sehat. Mohon maaf karena kita sudah kemarin sudah sepakat dijadwalkan untuk Iya Bu. saya minta waktu sebentar saja nih. Iya. Pada pendampingan 5 kali ini akan ada pertemuan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang refleksi pelaksanaan pembelajaran selama beberapa minggu kemarin. Yang kedua penerapan aksi nyata modul 3.1. Modul 3.1. Oke. Kemudian yang tentang sumber daya sekolah. Kemudian rancangan program yang berdampak pada murid yang kemarin diskusikan teman-teman di ruang populasi. Oh iya, yang kemarin. Kemudian perkembangan komunikasi transisi dan yang terakhir nanti saya ingin mendampingi Pak Fajar melaksanakan kegiatan pasca observasi yang sudah Pak Fajar laksanakan dengan Pak Dirji dan videonya sudah dinyatakan saya. Dan yang terakhir refleksi itu yang akan kita lakukan hari ini Pak Fajar. Mulai yang awal tadi Bu ya, yang modul tentang pelaksanaan pembelajaran selama seminggu kemarin ada kendala Pak Fajar. Insya Allah tidak ada Bu. Meskipun baru PPK lancar nih. Ya, jadi saya itu terlentang dengan 2 perangkat. Ya Allah. Ya Allah, tidak apa-apa. Masih selesai Pak. Oke. Yang kedua nanti tentang penerapan aksi nyata modul 3.1. Bagaimana Pak Fajar menemukan cara mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Ya, jadi yang itu saya sebenarnya dalam tahap melakukan inventarisir untuk apa-apa saja aset yang bisa saya masukkan ke aksi nyata. Nah, itu tahap yang sudah saya lakukan karena kan berbeda dengan aksi nyata modul-modul yang lain gitu kan. Artinya saya tinggal membuat bisa. Kalau ini kan sudah ada, baru apa yang bisa diangkat. Jadi masih tahap inventarisir. Tapi insya Allah dalam minggu ini atau maksimal minggu depan kayaknya itu sudah bentuk nanti, sudah jadi. Soalnya itu kalau nggak salah tidak sekedar berbentuk video, karena juga ada pendekatan yang lain apa saja yang harus saya isi. Apa nanti video atau hanya bentuk laporan, nanti coba saya lihat lagi dia lagi. Kalau ini kan lebih ke apa nih? Memang benar nggak sekedar ngerjain aja Pak Fajar. Memang benar-benar bagaimana Pak Fajar mencari sumber daya yang ada di sekolah kemudian dengan terapkan atau dengan gunakan untuk memberdayakan sumber daya tersebut. Ya makanya ini saya kan yang Ya memang nggak bisa diajarkan. Artinya yang ada itu, makanya tadi saya bilang inventaris dulu mana yang mau saya ambil, karena kan cukup beberapa aset, tidak semua. Kendala dan tantangan Pak Fajar ketika melakukan identifikasi apa saja Pak Fajar? Itu tadi, karena saya selama ini itu tidak terlatih mencari aset, hal-hal yang apa ya, yang berbasis kekuatan. Selama ini kan taunya ya terdoktrin kelemahan. Nah ini saya harus punya effort yang lebih baik untuk bisa menggali mana yang ini bisa berpotensi jadi kekuatan yang nantinya bisa saya arahkan ke aksi nyata sekali. Nah, di situ. Jadi tantangannya adalah melihat mana ini yang bisa dieksplorasi menjadi aset. Yang mungkin yang dari sisi yang nggak kelihatan pertama. Itu yang nantinya saya coba eksplorasi. Selanjutnya pertimbangan yang Pak Fajar gunakan untuk menentukan sumber daya mana yang akan dieksplor itu bagaimana? Yang sekiranya yang memiliki dampak positif apa ya untuk peserta didik terutama ya, karena saya sebagai guru maka kalau bisa ini berdampak ke anak-anak yang sifatnya masif besar, yang besar sifatnya seperti itu yang bisa saya lakukan. Itu salah satu pertimbangan utama saya. Berarti untuk apa namanya tadi menemukan atau mengidentifikasi masih dalam tahap inventarisir Pak Fajar. Karena masih dalam tahap inventarisir.
geser kita lanjut ke rancangan program dampak pada murid. Apakah Pak Fajar sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Kalau rancangan program ini sebenarnya sudah dilakukan, cuman memang belum terdokumentasi ya, maksudnya belum jadi laporannya. Jadi banyak hal yang sudah saya terlibat yang hubungannya dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Contohnya bentuk program yang sudah Pak Fajar itu contoh programnya banyak kemarin itu di P5. Masuk ke P5-nya. Jadi mulai dari suara demokrasi yang awal itu ada 8 kegiatan. Ketambahan kemarin ini 4 kegiatan dibangunlah jiwa dan raganya. Ada 4 kegiatan. Jadi total sekitar 12-an kegiatan. Beberapa sudah saya liput, saya dokumentasikan. Teman yang terakhir kemarin masih proses yang bangunan jiwa dan raganya. Dukungan apa saja yang Pak Fajar perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Jadi ketika melaksanakan program kemarin, menurut Bapak dukungan yang diperlukan apa saja agar program tersebut dapat terlaksana? Banyak hal dukungan itu, tapi utamanya adalah dukungan dari sumber daya manusia, yaitu pelibatan Bapak Ibu guru, itu yang pertama, karena bisa menggerakkan anak-anak ini butuh usaha yang lebih. Apalagi anak kelas 10 yang sekarang ini itu konsepnya P5 ini baru pertama kali ada, sehingga butuh pendampingan yang ekstra oleh Bapak Ibu guru. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah modul yang harus bisa mudah untuk dipelajari oleh fasilitator ya, atau guru-guru ketika mendampingi. Kalau untuk teknis kegiatan, alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik untuk overall. Jadi dukungannya kalau saya lebih ke arah. Kalau untuk yang lain-lain itu sifatnya hanya membantu, tapi tidak seprimer yang sumber daya manusia, karena ujung tombaknya adalah Bapak Ibu guru semua yang terlibat, terutama kelas 10. Yang menjadi tantangan Pak Fajar dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat, dan bagaimana Pak Fajar menghadapi tantangan tersebut? Konsistensi. Karena begini, kalau ada P5 itu ada beberapa guru sekaligus tantangan, itu malah memasrahkan kepada orang-orang tertentu, sehingga beliau-beliaunya ini itu dianggap ini kegiatan sekolah biasanya yang tidak memiliki implikasi terhadap jumlah jam mengajar. Nah, disinilah tantangan awal bahwa ini adalah bagian dari proses belajar mengajar mereka yang dituangkan ke P5. Jadi itu lebih ke arah situ konsistensinya. Kita lanjutkan ke perkembangan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini adalah implementasi dari Lokakarya 2. Apakah Fajar sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Dan jika sudah ada, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Pak Fajar? Proses belajar mengajarnya Pak Fajar. Komunitas praktisi ada 2, Bu. Yang pertama internal sama eksternal. Malah saya yang lebih banyak beraktivitas terlibat itu yang eksternal di luar, yang hubungannya dengan pendidikan karakter, kemudian juga dengan experimental learning dan pembelajaran yang berbasis game. Kalau di sekolah ini saya ini guru informatika satu-satunya. Jadi saya tuh berharap tahun depan, harusnya tahun ini ada lagi. Jadi hanya satu-satunya ini saya, sehingga saya biasanya itu konsultasinya adalah dengan guru-guru senior di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah optimalisasi di musyawarah guru mata pelajaran TK yang baru memang pada semester ini mulai akan bangkit, karena sebelumnya informatika kan bukan mata pelajaran, sehingga MGMP-nya tidak berjalan dengan baik. Maka alhamdulillahnya kurikulum merdeka ini ya tentunya dengan adanya mapel informatika yang independen itu terpicu agar aktif kembali di musyawarah guru mata pelajaran. Seperti itu. Menurut Pak Fajar, perubahan yang menyenangkan yang Pak Fajar alami dari rekan
yang sudah tahu progresnya di grup ini. Jadi beberapa orang ini itu ya Kayak tertarik. bagusnya dilihat kan ada Ya, komunitas betul. jaringan. Ketika lihat Jadi ya intinya melihat ada perubahan. Dulunya saya kalau hal seperti itu tuh pasif. Sekarang ini hiperaktif. Dan saya itu ya itu tadi yang dulu itu posisi kurang melibatkan diri, maka saya sekarang senang sekali melibatkan diri untuk berkolaborasi. Itu yang dilihat oleh beberapa orang sehingga orang-orang itu bertanya tentang guru penggerak. Salah satunya di situ memicu. rencana yang akan Pak Fajar lakukan di komunitas praktisi setelah program guru penggerak ini selesai. Ini kan kita masih dalam program. Betul. Kalau sudah selesai bagaimana? Jadi terutama di eksternal saya. Saya itu mulai minggu kemarin itu melakukan meeting dengan trainer gitu. Salah satunya adalah memasukkan beberapa materi-materi guru penggerak yang memungkinkan kita pakai pada pembelajaran eksperimental. Nah itu salah satu halnya dan ini di luar kebiasaan. Seperti kemarin kami mendiskusikan bahwa ternyata memberikan penghargaan itu adalah sebuah hukuman, itu debatable kemarin. Sempat debat, kemudian saya bukakan LMS, di situ ada, maka barulah dipahami. Oh ternyata sampai sejauh itu. Nah itulah komunitas saya yang eksternal ini luar biasa sekali. Bahkan hari ini juga akan menerapkan hari ini nanti dengan salah satu sekolah. Ya intinya yang selama ini kami melakukan bentakan ini mulai dikurangi lebih banyak restitusi prakteknya. Jadi saya ngajarin mereka restitusi. Salah satunya. Terima kasih Pak Fajar. Ini akan kita lanjutkan dengan teman sejawat coaching di Panjaitan. Oh yang supervisi ya, observasi ya, sudah observasi. Dipanggilkan gurunya agar kita bisa komunikasi di sini. Oke, jadi nanti dengan Pak Didik, beliau guru geografi yang kemarin sudah saya observasi. Setelah ini kita langsung saja. Beliaunya mungkin masih ngajar, ini waktu break nanti pas waktu. Seperti itu boleh lagi. Pak Didik hari ini adalah kita di posisi pasca observasi setelah kemarin jenengan mengajar di kelas. Ada beberapa yang ingin saya diskusikan terkait pasca observasi ini Pak Didi. Jadi kemarin ini kan kelas 10 ya Pak Didi. 10.3. Menurut Pak Didi apa yang perlu direfleksi dari hasil observasi yang kemarin itu waktu dengan praktek kira-kira apa? Secara umum pembelajarannya sesuai harapan. Hanya saja ketika presentasi, diminta presentasi atau pengumuman pendapat yang ada unjuk maupun yang ada banyak yang masih belum percaya. Belum percaya. Kalau Pak Didi tahu itu percaya diri, 60% sekitar segitu ya yang saya tanya. Sekitar 60% berarti kan mayoritas Pak Didi. Ya, hampir separuh lebih. Mayoritas. Kemudian dari situ jenengan tahu anak-anak itu tidak percaya diri dari mana yang kemarin tadi. Ya saya seperti Pak Fajar kemarin kan saya harus berulang kali memotivasi agar anak-anak mau. Ya, dan seperti biasanya di materi yang sebelumnya biasanya ketika dikasih kesempatan mereka berebut ini kok tidak. Gitu. Apakah itu Pak Didi? Materinya yang mana Pak? Sulit? Mungkin ya materinya ada bobotnya. Mungkin ini bukan materi prasyarat ya, mungkin dan pernah diperoleh di SMP-nya dulu hingga agak baru awal ya. Nah dari refleksi dengan sampaikan tadi, apa kira-kira langkah-langkah tindak lanjutnya Pak Didi agar ke depan ini anak-anak 60% ini bisa berkurang, kalau perlu mereka bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Saya lihat mungkin ada kurang menarik lembar belajar saya Pak dengan materi ini tadi mungkin. Kemudian sumber belajarnya di Google Classroom itu kurang lengkap. Nanti itu akan yang saya perbaiki, saya akan memodifikasi lembar kerja. Kemudian lembar belajarnya kan saya tambah Sumber belajar. Videonya kan tidak ada Pak Fajar. Kemarin kan Pak Fajar yang saya harusnya ada video menarik Pak.
dengan adanya video anak-anak lebih berani berpendapat, sudah ada contohnya Ya, sedikit. saya kira nanti. Oh begitu. Pak Didi, terima kasih loh Pak Didi atas pakunya ini. Nanti ada perlu kita sepakati untuk tanda tangan bersama ya Pak Didi. Matur suwun, sampun hari ini melakukan pasca jenazah. Terima kasih Pak Didi. Silakan kembali ke kelas untuk mengajar ya Pak Didi. Di kelas sebelahnya ICT nih Pak Didi. Sekarang 15. Oh, oke. Pak Didi matur suwun sangat. Monggo. Silakan. Saya minta saran masukan belajar tentang pendampingan karena masih tinggal 1 kali lagi pendampingan. Jadi nanti kita benar-benar kira-kira apa yang perlu saya perbaiki untuk pendampingan terakhir nanti. Apa itu? Sebenarnya saya melihat ini program guru penggerak kan sudah sangat terkonsep dengan baik, bahkan sampai detail-detailnya. Mungkin ada beberapa kondisi yang di luar dari skenario, tapi saya yakin improvisasinya akan ada jika nanti melakukan improvisasi terkait karena kondisi di lapangan akan sedikit berbeda dari bayangan. Mungkin itu aja. Terima kasih telah berbagi praktik, telah berdiskusi banyak dengan saya di pendampingan ini. Saya ingin mengingatkan survei kompetensi yang pernah saya bawa itu seharusnya dengan masukan. Ini saya di self evaluasi itu ada di LMS Ya. self evaluasi. Jadi nanti Coba nanti saya lihat ya. berikan jenengan untuk memasukkan rekap yang telah disita kemarin dan dimasukkan di self evaluasi sebelum PI. Jadi nanti Setelah lokal 5 minggu itu ya baru nanti dimasukkan dalam rangka untuk PI 6. Enggak ya? Sebelum dimasukkan sebelum pelaksanaan PI. Siap. Jadi dimasukkan di self evaluation. Yang terakhir saya hanya mengingatkan untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset pelaksanaan sebelum PI 6 juga. Yang harus jenengan siapkan adalah menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Ini untuk PI 6. Iya, PI 6. Menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, mengundang aktor, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi, membuat notulen hasil diskusi, mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan. Itu berarti PI 6. Sebelum PI 6. Berarti ketika PI 6 itu sudah selesai. Iya, ini sudah selesai sebelum PI 6. PI 6 itu kemungkinan sebelum tanggal 17 Desember. Nah, terus PI 6-nya nanti itu ya mungkin refleksi hasil yang saya lakukan. Oke. Ada lagi yang ditanyakan Pak Fajar? Ya sementara belum, tapi tadi sudah jelas terutama di PI 6 nanti coba kita komunikasi lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Fajar untuk hari ini, semoga kesehat. Kita ketemu hari Ahad untuk mengikuti lokal 5 nih. Insya Allah Bu, semoga Insya saya Allah di sehat. SMP 1 diusahakan hadir dan sehat. Karena nanti kita ketemu sama teman sekelas. Oh ini? Iya. Oh berarti 27 27 sama kelas 829 kalau nggak salah. Oh ya, nah kalau ini soalnya belum pernah ketemu terakhir di PI 1. Iya. Kok loka karya yang 1 tuh awal itu bukan Iya. ya loka pertama. Nggih Bu, matur suwun sangat. Silakan melanjutkan. Nggih. Tanyakan Nggih. Mas Agus. Nggih Bu. Assalamualaikum Bu nggih.